Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surani Andriani, bertugas mengajar di SMK Negeri 1 Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Insya Allah pada hari ini akan pelaksanaan pembuatan video pembelajaran dalam rangka PTG Darjah Batch 3 di UIN Sunan Kalijaga. Pada hari ini akan pelaksanaan PPL 2 dan PPL 3, yaitu siklus 2 dan siklus 3. Terima kasih ya teman-teman. Mohon doanya supaya video ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga alamin kalian terlihat sehat semuanya ya, dan bugar. Berarti kalian sudah siap belajar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran, silakan kalian berdiri dulu untuk melihat kesiapan kalian belajar dari pakaiannya, dari tampilannya. Silakan berdiri dulu. Silakan rapikan bajunya. Alhamdulillah sudah terlihat rapi dengan cantik semuanya. Anak-anak sekalian silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa untuk memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan ini. Dan silakan doa akan dipimpin oleh saudari Yeni Nurhayati ya. Ananda Yeni Nurhayati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Barisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Anak-anak sekalian, kita mulai pertemuan ini insya Allah akan kita bahas tentang mengenai penyebab gempa di Cianjur ya, menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Juga menurut ilmu pengetahuan, apa sih sebetulnya penyebab terjadinya bencana di Cianjur ini menurut pandangan ilmu pengetahuan atau BMKG ya, dari BMKG, dan menurut Al-Quran juga Al-Hadis ya. Dan selanjutnya pada saat ini Ibu akan menerapkan pembelajaran kooperatif type ya. Yang mana pembelajaran kooperatif type ini kalian akan bermain kartu soal ya. Yang mana ini adalah kartu soal yang telah kalian buat ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah terkumpul di Ibu. Nanti ajuan daripada kartu soal yang bersih soal-soal ini ya, ajuan dari kelompok A atau kelompok 1 ya, Ar-Rahman, akan dikerjakan oleh kelompok 2 yaitu kelompok Ar-Rahim. Dan kartu soal dari kelompok Ar-Rahim, dari kelompok Ar-Rahman akan dikerjakan oleh kelompok ini. Anak sekalian, insyaallah kita akan menerapkan model pembelajaran kooperatif type ya, bermain kartu soal, berdiskusi, dan kadang-kadang juga mempresentasikan. Anak-anak sekalian, jangan lupa ya, sebelum pembahasan ini kita telah membahas tentang hakikat daripada kode dan kodar. Siapa yang masih ingat itu hakikat daripada kode dan kodar secara bahasa dan istilah siapa? Coba acungkan tangannya. Ada yang bisa? Secara bahasa kode itu apa? Kodar itu apa? Atau paham jabariyah? Siapa yang tahu paham jabariyah? Ya siapa? Baik, Ibu izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Octavia Lela Sapitri. Izin menjawab, apa itu paham Jabariyah? Paham Jabariyah ialah paham yang menafikan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu biar semangat. Jawabannya bagus, tepat sekali jawabannya. Anak-anak sekalian, sekarang tiba saatnya kalian akan
diarahkan untuk penerapan model pembelajaran kooperatif lain, yang mana ibu akan membagikan kartu soal dari kalian juga ya. Ini kartu soal dari kelompoknya Arfi ya, silakan berkelompok dengan temannya dan mengerjakan tugasnya ya. Dan kerjakan tugasnya di LKPD kelompok ya, silakan bergabung dengan kelompoknya, ini bisa juga ya. Nah kalian dari yang kelompok Arfi mengerjakan kartu soal dari kelompoknya Ar-Rahman, silakan untuk bergabung dengan temannya dan kerjakan ini LKPD ya, lembar kerja bersama. Silakan bergabung ya, berdiskusi dengan baik ya. Kalian kerjakan soal-soal dari kartu soal tentang kelompok kalian. Silakan untuk mengerjakan. Sekarang tiba saatnya anak-anak sekalian untuk kelompok B atau kelompok 2 yaitu kelompok Arfi yang akan mempresentasikan hasil belajarnya atas ajuan kartu soal dari kelompok Arfi. Silakan anak-anak sekalian untuk presentasikan hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kata saya, maka perkenalkan kami dari kelompok Arhim yang beranggotakan saya Musibah Sejauhini, Saya Nurul Hayati, saya Fidrahmati. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan jawaban yang telah diajukan dari kelompok Ar-Rahman yang akan disampaikan oleh Siti Rahman. Baik, terima kasih. Makna takdir mutlak adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawarkan bagi orang manusia. Sebagai contohnya, takdir mutlak adalah kelahiran, kematian, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Makna takdir mutlak adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, takdir mutlak adalah ketika seseorang pelajar ingin menjadi insinyur, ingin jadi dokter, maka dengan perjuangan kerja kerasnya yang tinggi dan tekun, maka tercapai cita-citanya. Di sini juga ada kaitannya dengan takdir, yaitu kaitan takdir dengan keimanan pada qada dan qadar itu sendiri, ikhtiar dan tawakal. Kaitannya adalah ketika seseorang sudah beri ketetapan atau takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama disikapi adalah mengimaninya, lalu berikhtiar, yaitu berikhtiar lahir dan ikhtiar batin, lalu berakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada dalil, yaitu dalil takdir Al-Qur'an tentang takdir dengan dari Qis Yasin ayat 38 yang berbunyi wasyam sutajri mustaqol dzalika takdirul azizil alim, yang artinya dan matahari itu berjalan di tempat peredarannya, demikian ketetapan Allah, takdir yang maha kuasa dan maha mengetahuinya. Dan yang kedelapan, indikasi gempa di daerah rawan gempa atau cara-cara menyelamatkan diri dari gempa. Ya, silakan. Pertama, tetap waspada dan jangan panik. Yang kedua, ketika terjadi tanda-tanda gempa, cepat lari keluar ruangan dan cari tempat lapangan yang kosong atau lahan yang tidak ada bangunannya. Ketiga, berlindung di bawah meja kayu bila sudah keadaan darurat. Mungkin sudah cukup presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Kita beri close dulu ya. Dan isinya diharapkan ke depan. Anak-anak sekalian, alhamdulillah ya telah selesai presentasinya dari kelompok 1
kelompok Alma dan kelompok 2 kelompok Alvin sudah ya selesai presentasi. Kita tiba saatnya pada kesimpulan materi ya. Dalam pembelajaran kooperatif ini Ibu telah arahkan dan Ibu telah menerapkan pembelajaran kooperatif ini kepada kalian semua. Semoga semakin meningkat hasil belajar kalian ya. Jadi ini tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar kalian, memudahkan kalian untuk berpikir, memudahkan kalian untuk berpresentasi ke depan hasil pembelajaran. Baiklah anak-anak sekalian, untuk kesimpulannya yang pertama ya, kesimpulan penyebab gempa menurut ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan, gempa terjadi di Cianjur ini ya, karena gempa itu bukan hanya di Cianjur, tapi di seluruh Indonesia baru-baru ini ya, dan juga terjadi pada umat terdahulu seperti halnya umatnya Nabi Hud yang menentang Nabi Hud, Nabi Soleh ya, yang menentang Nabi Soleh alaihissalam. Dulu itu menentangnya karena Nabi Soleh itu seorang nabi dengan pemijaannya itu unta unta yang keluar dari batu ya, sehingga unta itu jangan sampai disembelih oleh umatnya. Tapi umat yang menentang itu malah menyembelihnya, padahal itu sangat bermanfaat, baik itu air susunya maupun anak-anaknya itu yang menghasilkan keturunan yang banyak ya. Makanya dari itu Allah menimpakan gempa pada umat terdahulu itu sebagai balasan karena penentangan terhadap Nabi Soleh, Nabi Hud, dan Nabi Lut. Apalagi kepada umat Nabi Lut yang penentangnya itu di dalam Al-Quran itu ada yang artinya itu wahai umatku ya, janganlah engkau mendatangi laki-laki lagi. Itu berarti enggak ya, jangan engkau mendatangi laki-laki lagi karena masih banyak perempuan yang cantik. Dan wahai kaum perempuan, janganlah engkau mendatangi perempuan lagi seperti halnya lesbian, jangan seperti itu ya, karena itu mengundang murka Allah sehingga terjadinya bencana ini. Nah itu kalau dibandingkan dengan keterjadian gempa dengan bencana. Jadi kesimpulannya menurut pandangan agama Islam itu, ketika seorang hamba itu tidak sejalan perilakunya dengan sunnatullah dan menentang hukum-hukum Allah atau sunnatullah, maka itu Allah itu murka. Allah itu murka. Maka menyuruh bumi untuk menggoncangkan bumi tersebut, ya, menggoncangkan bumi tersebut sehingga penghuni buminya itu menjadi luluh lantak dan rumah-rumah menjadi rata dengan tanah, dan manusianya banyak yang meninggal, banyak mayat yang berlimpah. Contohkan pada zaman gempa tsunami. Bahkan di dalam hadis itu ada ya, dan yang menerangkan tentang kejadian gempa itu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang dari para sahabatnya, itu wahai ummul mukminin, katanya, ummul mukminin, bagaimana keterjadian gempa ini? Apakah gempa ini merupakan azab atau merupakan peringatan? Dan ummul mukminin menjawab, gempa terjadi ketika kemaksiatan merajalela. Perzinahan terjadi di mana? Perjudian, hamil, ya. Dan dosa-dosa besar di anak kecil, seperti dosa kepada orang tua, itu dosa besar. Tapi oleh umat yang itu seperti penentang itu dianggap kecil, ya. Seperti hanya seorang istri yang menentang suami, ya. Itu merupakan dosa besar, tapi sendiri dianggap dosa kecil oleh perempuan. Maka Allah itu murka, ya. Allah itu marah, sehingga menyuruh bumi untuk menggoncangkan. Wahai bumi, turunilah perintahku, goncangkanlah bumi, sehingga dia bertobat, sehingga dia mau bertobat. Jadi Allah ini memberikan peringatan kepada semuanya itu dengan gempa bumi ini supaya kita bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan sunnatullah yang benar. Berdasarkan sunnatullah itu hukum Allah yang berada dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Allah itu sebenarnya menunggu kita umat itu untuk bertobat, karena Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Dan Allah itu di dalam Al-Quran tidak menyukai ya orang yang sombong dan membanggakan
sombongkan. Apa sih yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini? Kita ini hanya hamba, kita ini hanya dicinta. Yang tadinya juga tidak ada, sekarang ada itu karena diadakan oleh Allah. Jadi kita ini hanya seorang hamba yang harus sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul. Itu hukum Allah, sunnah harus sejalan. Karena keberhasilan seorang hamba itu tergantung sejalan tidaknya dengan sunnah tersebut, atau hukum Allah tersebut. Nah, itu penjelasannya pendalam Al-Quran, Al-Hadis, itu dari pengetahuan atau ilmu teori dari BMKG. Kejadian gempa Rusia di Cianjur ini terjadi karena pergeseran sesar Mandiri yang terbentang dari muara Sungai Cimandiri Sukabumi, pelabuhan Sukabumi, terus ke sini ke arah timur sampai ke Padalarang, ya, ke Padalarang, jadi seperti itu. Sehingga dari pergerakan pergeseran lempeng aktif itu berpusat gempanya di Cugenang Cianjur, ya, berpusat di Cianjur bahkan 5 km dari tanah, jadi sangat dangkal sekali, ya. Makanya terjadi kerusakan itu yang dahsyat sehingga mengulang banyak korban, ya. Banyak rumah, bangunan, sekolah yang hancur itu karena kedangkalan daripada gempa tersebut, ya. Karena episentrumnya atau pusatnya itu berada di Cugenang. Pada 5 km gempa dangkal. Ya. Yang terjadi di Garut itu, yang terjadi di mana? Itu gempanya terjadinya di kedalaman laut sekitar 146 lebih, seperti hanya di Garut terjadi. Itu gempanya istilahnya tidak dangkal, ya, melainkan jauh di laut gitu. Jadi apa dampaknya terhadap bangunan, terhadap jiwa itu tidak begitu banyak yang korban, bahkan tidak ada yang korban jiwa tidak begitu. Meskipun gempanya berapa kali kalau tidak salah 6,2 atau 4,6 yang terjadi di Garut itu. Tetapi di Cianjur ini hanya 5,6 magnitudo ini, kehancurannya sangat dahsyat. Semoga menjadi hikmah belajar dan kita sendiri, karena semua takdir itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita imani kebenarannya, yang harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Karena ketika terjadian penetapan Allah, ketetapan Allah kepada kita takdir tersebut, maka sikap yang harus kita ambil adalah kita harus optimis. Pertama, yakin bahwa ini semua datang dari Allah, oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ikhtiarnya bagaimana? Ya, ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Kalau ikhtiar lahir itu, ya, dengan menggunakan akal dan fisik, ya, seperti halnya kita waspada terhadap tanda-tanda gempa, bagaimana mitigasinya. Pertama, jangan panik dan harus keluar rumah, seperti itu. Ketika sudah terjadi gempa kepada kita dan kita masih hidup, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, masih diberi hidup, masih diberi nafas oleh Allah untuk menjalani hidup ini. Dan semoga yang meninggal itu oleh Allah diterima iman Islamnya, diterima iman Islamnya oleh Allah, diampuni segala dosanya. Dan bagi yang ditinggalkan semoga disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu anak-anakku sekalian, kalau menunggu BMKG itu terjadi karena pergerakan sama diri, kalau menurut Al-Quran itu sebenarnya kejadian dari Allah yang harus kita ambil hikmah pembelajarannya ke depan agar kita lebih hati-hati, lebih waspada, ya, berperilaku baik sesuai dengan sunatullah supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan akhir sekalian, dicukupkan sekian pembelajaran dari ini. Untuk kedepannya semoga kita bisa bertemu lagi dalam materi penerapan perilaku, ya, insya Allah dalam penerapan perilaku beriman kepada dokter dan kepada peserta. Kita tutup aja dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf pada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.